Sesungguhnya membaca itu sendiri itu adalah obat. Membaca itu memberikan ketenangan yang ternyata lebih besar daripada ketenangan ketika Anda mendengarkan musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kurma sekalian, kembali lagi bersama kami pada acara kuliah Ramadan Jilid 3. Bersama saya Nareswari Intan Pramudita, dan juga di samping saya ada Bapak Muhammad Mashkur Izi Baikuni MPD, yang mana beliau ini merupakan pegiat literasi LP Ma'arif dan juga Wakil Ketua Lakpesdam. Ya Pak. Sahabat kurma sekalian, tema yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu menikmati literasi. Selamat sore Bapak Izi. Selamat sore Mbak Tata. Mungkin sahabat kurma sekalian ini masih banyak yang belum mengerti apa sih itu literasi, seperti itu Pak. Mungkin bisa jenengan langsung memaparkan apa itu literasi. Oke, ya, terima kasih. Literasi sudah ada sesungguhnya pada zaman dulu. Kalau zaman dulu literasi itu diartikan sebagai keberaksaraan. Kemudian itu muncul juga istilah keberaksaraan itu juga merupakan sejarah dari perkembangan Roma ya, perkembangan Roma menjadi orang-orang yang memiliki keberaksaraan yang tinggi disebut para literat. Memang kalau definisi awal itu, definisi paling dasar, literasi itu diartikan sebagai keberaksaraan atau keterbacaan. Namun dengan perkembangan teknologi yang peradaban yang juga terus berkembang, literasi itu mengalami perkembangan definisi juga. Ada beberapa dekade yang juga menghasilkan perubahan definisi tentang literasi. Berakhir kepada bahwa literasi itu adalah kemampuan untuk membaca berbagai macam data-data dari berbagai macam ilmu pengetahuan, kemudian bisa mengonsepnya menjadi sebuah pengetahuan baru, menghasilkan produk dari pengetahuan itu, dan juga berwujud perilaku yang sesuai dengan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi orang yang literat itu tidak hanya bisa membaca saja, karena tingkatannya juga tidak sama. Mbak Tata semester 6 gitu ya. Apakah sama dengan anak MI yang semester 6? Tidak sama. Kalau sama-sama bisa membaca, berarti kalau standarnya itu tidak ada bedanya anak semester 6 dengan madrasah semester 6. Jadi literasi itu terus berkembang. Negara yang memiliki masyarakat dengan kemampuan literat yang tinggi ini akan membawa pengaruh terhadap perkembangan pendidikan di negara itu. Bila perkembangan pendidikan di negara itu bagus, maka pengaruhnya adalah kemajuan terhadap negara itu. Oleh sebab itu, pernah dan selalu ada tes yang dilakukan oleh PISA itu, meskipun itu tidak selalu menjadi ukuran bahwa 100% itu benar, cuma program International Student Assessment itu mengukur keterbacaan di beberapa negara, termasuk di negara kita. Sayangnya hasil dari program yang dibuat PISA itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu memiliki tingkat literasi yang sangat minim sekali, sangat minim. Bahkan kalau kita bandingkan, satu orang dari mewakili 1000 orang, jadi satu orang yang suka literasi itu mewakili dari 1000 orang. Jadi dari 1000 orang itu hanya satu orang yang memiliki daya tahan atau minat baca yang tinggi. Karena di Indonesia itu orang membaca itu rata-rata, kalau membaca buku itu tidak selesai. Ya, minat baca lumayan tinggi ketika membaca teks-teks yang pendek. Contohnya
efeknya adalah bahwa di negara kita itu WA itu cepat terjawab, tetapi daya tahan membacanya kurang bagus. Bila dikasih buku itu ya, buku yang agak tebal, dikasih buku, itu rata-rata tidak selesai dalam membaca, jadi hanya separuh ya. Efek dari gagalnya literasi itu adalah berimbas kepada naiknya komentar di media-media sosial, di mana pengaruhnya adalah semakin banyaknya bertebaran berita-berita hoax. Nah, itulah sebabnya pemerintah itu mengembangkan literasi di sekolah-sekolah, dan ini sangat penting. Jadi John F. Kennedy itu pernah berkata begini, orang yang tidak membaca dalam satu hari maka perkataannya sudah tidak menyenangkan lagi, gitu ya. Nah, jadi saya di Al-Qalam bersama teman-teman dosen itu juga ingin melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa itu mengembangkan literasi di kampusnya, tidak hanya memegang handphone, kalau istirahat ya dikit-dikit handphone, tapi mulai membaca teks-teks artikel atau jurnal. Kemudian juga saya di LP Ma'arif itu juga mengembangkan literasi. Mengembangkan literasi di LP Ma'arif, saya mendapatkan tugas dan amanah bahwa setiap hari itu harus ada produk yang harus saya tulis. Saya menulis setiap hari di LP Ma'arif, dan itu diunggah di website LP Ma'arif. Hari ini saya menulis tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mengingat tanggal 7 Ramadan adalah wafatnya beliau beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi literasi itu sangat penting sekali. Literasi itu berwujud produk, berwujud pemahaman, dan juga berwujud sikap. Nah, literasi itu tidak bisa lepas dari yang namanya kemampuan berbahasa dan juga nilai-nilai dalam bersastra, ya, nilai-nilai dalam bersastra. Kenapa? Karena kemampuan memahami teks itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan berbahasa seseorang. Kemudian mengimplementasikannya itu membutuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di sekolah sudah mulai ada ya program-program pembiasaan, tapi itu belum bisa menjamin bahwa literasi itu akan berjalan dengan bagus. Ada literasi pasif, ada literasi aktif. Kita di sekolah-sekolah masih mulai menerapkan, mencoba pembiasaannya terlebih dahulu. Pembiasaan 15 menit membaca sebelum pelajaran. Kemudian ada mungkin mereka menuliskan sinopsisnya atau apa yang mereka pahami. Tapi itu literasi pasif. Itu tidak begitu berimpact yang tinggi terhadap masyarakat sekitarnya, karena itu masih hanya untuk dirinya sendiri. Jadi perlu dikembangkan itu literasi yang aktif, gitu Mbak ya. Okay. Nah, tadi kan Bapak menyinggung kalau di negara kita ini kan sangat minim literasi nih Pak. Mungkin ada sedikit satu apa gitu ya. Oke. Jadi harus dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Guru-guru di sekolah-sekolah itu mungkin mindsetnya nanti merubah dari mengajari anak itu membaca, bisa membaca, kemudian merubah sedikit dengan cara mengajari mereka itu mulai mencintai membaca. Mencintai membaca. Nilai-nilai budaya kita dulu itu sangat bagus, dan sayangnya ini tidak dikembangkan lagi. Contoh ya, di keluarga itu memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini, tidak bisa langsung diberikan kepada sekolah. Contoh budaya kita yang mulai agak hilang. Kalau saya sendiri masih mengalaminya karena orang tua saya dulu begitu. Sebelum anak itu tidur, orang tua itu mendongeng kepada anak itu tadi, mendongeng apa saja yang beliau ketahui. Kalau dia tidak memiliki bahan untuk mendongeng, maka bisa jadi dia membacakan dongeng kepada anak. Kemudian orang tua harus mulai mendekatkan anak dengan sumber bacaan. Kita mulai dengan membaca ya, mendekatkan anak dengan sumber bacaan. Dengan dasar mencintai itu akan bergerak sendiri kebiasaan itu. Jadi orang tua membelikan anak buku-buku gambar, buku cerita sesuai dengan keinginan anak, bukan dengan standar orang tua terlebih dahulu,
Jadi mereka membelikan itu di rumah, diletakkan di tempat-tempat yang mana bisa dijangkau paling mudah. Kalau misalkan itu belum tertarik oleh anak-anak, disitulah peran orang tua untuk mengenalkan. Jadi ketika anak itu sudah membolak-balikkan buku, ya melihat ada gambar segala macam, di situ mulai ada rasa cinta. Oh ternyata buku itu menyenangkan ya. Buku itu membawa kita ke dimensi lain. Buku itu dengan buku kita bisa melihat dunia-dunia yang belum kita temui. Dari situlah ada ketertarikan anak untuk mencintai membaca. Dulu orang tua saya juga begitu. Jadi setiap pulang dari tempat yang jauh, salah satu oleh-oleh itu adalah buku. Ya. Jadi dimulai dari keluarga, ada literasi keluarga, kemudian berkembang kepada literasi sekolah. Guru memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi model atau teladan dalam pengembangan literasi. Jadi ketika di sekolah, guru harus lebih banyak terlihat atau membiasakan diri membaca buku daripada sibuk memegang handphone, ya. Dan juga nanti ada namanya literasi masyarakat. Literasi masyarakat ini dikembangkan oleh negara, salah satunya dengan menyiapkan bahan-bahan bacaan di tempat-tempat umum. Jadi bebas. Kalau kita belajar di negara ini ya, di negara kita perlu juga membuka diri bahwa sekarang kita perlu belajar misalkan di Finlandia. Di Finlandia itu perpustakaan itu menjadi sentral, salah satu tempat yang paling banyak dituju oleh masyarakat. Banyak dituju oleh masyarakat. Di sana diperbolehkan untuk meminjam buku dan itu merupakan sudah menjadi budaya. Nah, kita belum di situ. Kita yang kunjungan ke perpustakaan saja itu masih bisa dihitung dengan jari. Ya, dan itu pun ketika kunjungan ke perpustakaan belum selalu membaca buku, belum selalu. Mungkin kadang duduk sebentar. Nah, ini budaya kita ini perlu kita perlu kita perbaiki. Gitu ya. Nah, karena tema kita sore hari ini tentang menikmati literasi, Pak, mungkin bagaimana cara menikmati literasi seperti itu? Harus dimulai dengan rasa cinta dulu. Anda harus memiliki rasa cinta untuk membaca. Dimulai dari membaca dulu. Membaca, kemudian menuliskannya terus begitu. Bahwa sesungguhnya membaca itu sendiri itu adalah obat. Membaca itu memberikan ketenangan yang ternyata lebih besar daripada ketenangan ketika Anda mendengarkan musik. Jadi bacalah yang Anda suka dulu. Dimulai dengan membaca dari yang Anda suka dulu ya. Membaca yang Anda suka dulu. Membaca, kemudian selain itu kemudian Anda mencoba untuk mengembangkan bacaan Anda itu dalam wujud tulisan. Kemudian Anda bergabung dengan orang-orang yang suka membaca. Dan sangat menarik sekali. Kita ambil contoh yang sangat besar di negara ini yang sangat terkenal itu. Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu adalah orang yang memiliki minat baca yang sangat tinggi. Bahkan ketika dalam sejarah itu, beliau itu bermain sepak bola, selesai istirahat bermain sepak bola, kadang beliau ke atas pohon untuk membaca buku sambil santai. Tokoh-tokoh kita itu ahli membaca. Nah, mari kita bawa mahasiswa ini untuk kembali mencintai membaca. Dimulai dari membaca, karena membaca dulu baru bisa menulis. Ya, dan orang yang suka membaca itu apa yang dia sampaikan, apa yang dia diskusikan itu akan lebih menarik, lebih hidup. Ya, dengan membaca kita itu akan merasa senang dan nyaman gitu loh. Ya, itu mungkin bisa dimulai dengan membaca apa yang disenangi terlebih dahulu. Berarti literasi ini tidak hanya condong kepada membaca, Pak? Tidak, membaca itu dasarnya, awalnya. Untuk membuka itu dimulai dengan membaca dulu. Membaca dulu. Jadi membaca kemudian difikirkan ada produk berbentuk tulisan, produk berbentuk karya, kemudian hasil dari membaca itu juga berbentuk sikap pribadi. Semakin banyak membaca, maka orang itu akan semakin bijak.
Semakin bijak, dia semakin tidak suka untuk menghakimi orang lain. Dia semakin bisa bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan dengan orang lain. Gitu. Mungkin bisa jangan kasih contoh menikmati literasi ini seperti apa? Perilaku menikmati literasi. Contoh yang sederhana seperti saya sekarang. Anda mengajak saya untuk diskusi ya. Di sela-sela waktu saya menunggu sambil membaca buku, kemudian kita diskusi. Setelah itu saya letakkan, kemudian kita diskusi. Jadi terbiasa ya, mohon semoga ini menjadi kebiasaan saya yang terus-menerus ya. Sudah lama kebiasaan saya itu kemana-mana itu selalu membawa buku, entah itu nanti sempat dibaca atau tidak. Dan kita ada dalam 1 bulan itu saya mewajibkan pada diri sendiri itu untuk membeli buku-buku baru. Saya baca. Itu salah satu cara untuk menikmati literasi, gitu ya. Jadi sebagai statement terakhir sebelum menutup itu ya, saya ingin mengajak mahasiswa yang menonton acara ini untuk memulai menambah pengetahuan. Karena ada kata mutia begini, orang terpelajar akan ditinggalkan oleh perubahan, sedangkan orang yang pembelajar dia akan bersama dengan perubahan itu. Jadi kita dengan membaca kita akan menemukan hal-hal baru, kita akan memperbaiki diri sendiri dan kita siap untuk berubah lebih baik, insya Allah, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Izi. Ya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi menikmati literasi. Di sini saya Naraswari Intan Paramdita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.